Yosua, besok kelilingi kota Yeriko. Ngapain Tuhan? Lempari batu. Enggak, diem saja, nyanyi kelilingin. Habis itu udah 6 hari. Hari ke-7 7 kali. Kan aneh Pak Bu. Tapi karena Yosua membiarkan dirinya jadi tawanan roh, dia nurut aja. Kan norak tuh, norak, aneh, gila mungkin ya orang bilang. Tapi dia lakukan. Hari-hari ke depan mungkin Tuhan pimpin Bapak Ibu, ada pewahyuan yang kelihatannya agak nyeleneh, agak gila, agak aneh, dan gak lazim. Tiba-tiba Tuhan bilang, ayo lakukan. Dan kita, mana bisa Tuhan, suamiku bisa marah, aku bisa dibilang aneh, segala macam. Tapi kalau itu Tuhan yang menuntun, endingnya akan luar biasa. Tapi kalau itu bukan Tuhan yang menuntun, endingnya akan luar binasa. Ya. Yang membedakannya saya. Yosua tanya begini, kawankah atau lawankah? Bapak Ibu, kenapa dia mesti ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan? Yosua sudah kirim pengintai, sudah pernah mengintai itu, tapi dia sepertinya ragu. Makanya dikatakan waktu Israel lagi istirahat, dia naik ke bukit tinggi, dia nengok Yeriko. Dia ngamat-ngamati, kira-kira dipikir ini strateginya bagaimana ya? Serangan udara, serangan darat, atau serangan polisi, atau suruh KPK. Kayak begitu ya. Dia lagi mikir nih, strategi gimana ya? Dari utara, selatan, kawan gak atau lawan gak kamu? Pakai pedang ya. Artinya kira-kira begini, kalau lu lawan, kalau lu kawan, lu punya ide gak bagaimana caranya? Strateginya bagaimana kira-kira? Oke? Sebelum dia bertindak lebih jauh, Tuhan gak bilang begini, Jos, ya kita koncoan Jos. Nah, Tuhan gak bilang dia kawan, tapi Tuhan jawab begini, coba kita lihat. Ayat 14. Ayat 13 lah. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus tangannya. Yosua mendekatnya berkata kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan kawan atau bukan lawan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Dia mau bilang begini, Jos, aku bukan manusia, aku bukan orang sepertimu, aku bukan melihat dengan cara sepertimu, tapi aku nih panglima bala tentara Tuhan. Okay. Lawan atau kawan tuh bicara keberpihakan kan. Kalau lu lawan, nah kita adu nih berdua. Kalau lu kawan, kita sama-sama. Keberpihakan. Ya. Kenapa Tuhan bilang dia bukan kawan? Kenapa Tuhan bilang bukan lawan? Supaya Yosua mengerti bukan strategi dia yang berlaku, tapi strategi Tuhan. Tuhan bilang begini, Jos, aku panglima bukan kamu. Yosua, aku yang pimpin bukan kamu. Kaget Yosua. Kalau kita baca baik-baik di pasal yang ke-6, persis setelah itu pasal yang ke-6, Tuhan bilang kelilingi Yeriko 6 kali. Kalau Yosua tidak ketemu dengan Tuhan, saya percaya Yeriko masih berdiri sampai hari ini dan menjadi 7 keajaiban dunia. Hari-hari ini kita perlu belajar untuk mengalami Year of Restoration Abundant. Ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan dan dengar strategi yang akan dia sampaikan. Oke, sekali lagi, bertemu dengan pribadi Tuhan dan belajar untuk mendengar strategi yang akan Tuhan sampaikan. Untuk pimpin gereja ini saya perlu strategi daripada Tuhan. Ya, waktu saya lagi berdoa untuk tahun 2010, saya lagi rancang dengan Pak John beberapa agenda, beberapa sudah kita sepakati. Tiba-tiba sekitar 3 minggu yang lalu saya dapat ayat begini dibilang, one new man in Christ di kitab Efesus ya. Satu manusia baru. Jadi Jewish dan Gentile, orang Yahudi dan non-Yahudi disatukan menjadi satu pribadi yang dikatakan one new man in Christ. Satu ciptaan yang baru. Termasuk 2 Korintus 5:17. Waktu saya tanya Tuhan, bagaimana caranya ya untuk kami ya? Tiba-tiba Tuhan bilang itu strategi. Kaget, maksudnya Tuhan? Ya, ini masih early ya, masih awal, belum ada pembahasan. Tuhan bilang bikin acara, bikin proyek, bikin retreat orang Thai dan Indonesia. Tiba-tiba Pak Beraca bilang kayaknya kita perlu bikin retreat sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Saya bilang, Pastor, we are going to talk about that later. Oke. Kata dia, kami diberkati dari gerejamu, kami mau berkat yang Tuhan berikan kepada kalian, kami nikmati juga. Bisa nggak kita bikin retreat
Dari kalian datang, kami datang. Nanti pembicaranya kalian aturlah. Sebelum, wah luar biasa. Halo, dahsyat. Amin. Itu strategi pelayan Tuhan kepada saya. Oh, terima kasih Tuhan. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kalau saya mau ceritakan Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Untuk amplop ini Bapak Ibu saya pikir saya iseng. Enggak. Saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang bikin prasasti. Apa Tuhan? Yaitu lahir. Jadi ini lahir Desember kemarin. Waktu saya siapkan 7 macam materi khotbah ini. Oke Tuhan, saya tulis, saya kerjakan. Saya biasa belajar untuk mendengar apa yang Tuhan bicara kepada saya, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Seringkali selalu pasti berasal dari ayat ini, dari firman Tuhan. Saya berdoa, hal yang sama bisa berlaku juga untuk karir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk profesi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk rumah tanggamu, untuk rencana keuanganmu, untuk kesehatanmu, untuk segenap aspek kehidupanmu, pasti ada strategi daripada Tuhan. Yang jadi masalah, kita cukup peka dan tajam mendengar atau tidak. Saya berdoa biar mulai hari ini Bapak Ibu memiliki pewahyuan daripada Tuhan karena kita intim dengan Dia. Yang kedua, menang terhadap ketidakpercayaan yang suka timbul di sini dengan cara baca firman, merenungkannya. Makanya kita bangun perpustakaan. Ya, perpustakaan dimasukkan supaya bukan cuma gaya-gaya Anda. Ibu-ibu di sana bekerja keras untuk menyediakan segala informasi rohani bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kau bisa baca, engkau nikmati, dan dalam waktunya Tuhan, Dia akan remakan informasi tersebut. Dia akan hidupkan informasi tersebut. Oke? Jadi itu masuk perpustakaan. Mulai hari ini belajar membaca buku. Jangan pakai alasan lagi, baca buku. Kalau kemarin saya anjurkan, ke depan saya akan wajibkan untuk baca buku. Terus, mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan, mari mengucap syukur. Kalau kau mentok hari ini, ingat bagaimana Tuhan pernah bela hidupmu. Dan itu membangkitkan hati yang mengucap syukur. Katakan amin. Yang keempat, mari mulai sunat diri kita, manusia lama kita. Seringkali kita ada kegerakan yang baru, kita pakai cara lama, pakai pola pikir lama. Sudah tahu masuk sekolah yang baru, tapi pakai seragam yang lama, diketawain. Dan bahkan jadi penghambat